Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan dan mendemokan program Final Project struktur data kami yang menggunakan studi kasus inventaris game Final Fantasy, inventaris barang. Oke, next. Sebelum itu perkenalkan, saya Ardiana Arya Widayat dengan NPM akhir 089. Saya Laurentius Gading dengan NPM 092. Next. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian BST. Itu BST adalah algoritma struktur data yang digunakan untuk menganalisis simpul cabang kiri dan kanannya yang dimodelkan dalam struktur pohon dan mengembalikan nilainya. Algoritma ini mengadopsi konsep binary tree, namun terdapat aturan bahwa setiap child node-nya itu harus di sebelah kiri dan selalu lebih kecil nilainya daripada root node. Next. Dalam aturan BST, yang pertama setiap child node harus di sebelah kiri harus lebih kecil dibanding nilai daripada root node-nya. Dan yang kedua, setiap child node sebelah kanan harus lebih besar nilainya daripada root node-nya. Dan yang ketiga, tidak boleh ada duplikasi key untuk pada BST standar. Next. Lalu ada pengertian AVL, yaitu adalah jenis self-balancing binary search tree yang mempertahankan keseimbangan tingginya atau high balance secara ketat melalui mekanisme rotasi. AVL itu adalah penyempurnaan dari base standar yang untuk memastikan operasi pencarian tetap berada dalam kompleksitas O atau log n. Next. Dalam AVL terdapat rotasi dalam AVL, yaitu adalah mekanisme dasar untuk mengembalikan AVL ke kondisi seimbang setelah terjadi insert atau delete. Terdapat 4 rotasi dalam AVL tree. Yang pertama ada right rotation atau rotasi kanan. Yang kedua ada left rotation atau rotasi kiri. Yang ketiga ada right left rotation. Dan yang keempat ada left right rotation. Next. Dalam studi kasusnya ini menggunakan inventaris barang atau item dalam game turn-based Final Fantasy yang pada menu AVL dan BST-nya itu berisi tambah item, lihat inventory, pakai item, hapus item, visualisasi tree, jadi mode, simpan data dan keluar program. Next. Yang pertama di sini untuk penjelasan programnya di kiri atas ini ada untuk menyimpan nama file yang digunakan untuk em, menyimpan dan memuat data inventory-nya. Lalu data tidak untuk memastikan data tidak akan hilang saat program ditutup. Lalu di sini ada di bawahnya ada program struct itemnya. Di sini untuk menyimpan nama file yang digunakan untuk menyimpan dan memuat data ke inventory. Ini juga untuk memastikan datanya tidak hilang saat programnya ditutup. Lalu di bawahnya ada struct node itu untuk eh, menyimpan informasi itemnya di kode datanya. Lalu di node left dan node right-nya itu untuk anak kiri dan kanan. Lalu untuk int height-nya itu adalah sebagai tinggi node-nya. Itu khusus untuk AVL tree. Lalu di kanan atas di situ ada node root. Root itu ada sebagai akar tree. Lalu use AVL itu untuk menentukan mode BST dan AVL tree-nya. Lalu di bawahnya itu untuk mengembalikan tinggi node itu int height itu untuk mengembalikan tinggi node. Lalu jika null PTR sama dengan tingginya sama dengan nol. Lalu di bawahnya itu untuk menghitung sisi tinggi kiri dan kanan.
dan juga digunakan untuk menentukan rotasi AVL. Lalu yang terakhir di bawahnya digunakan untuk memvisualisasikan SCII terinya. Next. Di sebelah kiri jasa program selanjutnya ada itu digunakan untuk saat file itu tidak seimbang. Jadi untuk menjaga agar tetap balance, tetap seimbang secara otomatis terinya. Lalu di kanan atas ada untuk itu kode untuk mengalokasikan memori not baru. Lalu di program di tengah itu untuk memasukkan data tanpa penyeimbangannya. Jadi dia memasukkan nilai berdasarkan ID-nya itu. Baik, next. Di program di kode di sebelah kiri itu setelah insert akan dilakukan update tinggi, check balance factor, dan rotasi jika diperlukan. Lalu di program kanannya ada menghapus node jika dia tidak punya anak, satu anak, dan dua anak. Maka akan digunakan baik PST maupun AVL. Lalu di bawah kanan itu ada untuk kode untuk mencari data berdasarkan ID menggunakan rekursi dan waktu pencarian. Di BST menggunakan O atau N, di AVL ada O atau log N. Next. Di sebelah kiri kode ini itu untuk membuat itu ada kode untuk membuat tampilan tampilnya menjadi rapi. Di bawahnya itu ada kode untuk in order traversal dan supaya datanya bisa tampil secara urut berdasarkan ID. Lalu di kode sebelah kanan itu untuk menampilkan struktur tree tanpa garis dan memperlihatkan perbedaan BST dan AVL-nya secara visualnya, visualisasi tree. Next. Ini untuk penjelasan programnya, bagian secara visual node. Di struktur ini bukan node tree asli, tapi node yang khusus untuk visualisasi. Penjelasan atributnya itu ada variabel fungsi kiri kanan, menunjukkan ke anak kiri dan kanan untuk visual text. Lalu ada isi node atau ID item dan bentuk string, panjang text node-nya, lalu arah dan posisi node, yang min satu kiri, lalu nol root dan satu kanan. Kemudian ada jarak horizontal antara subtree, lalu di tinggi visual, tinggi subtree visual. Next. Dan selanjutnya di sini ada di kode bagian atas digunakan untuk mengatur jarak horizontal dan posisi cetak. Untuk kiri prof itu untuk posisi paling kiri pada setiap level. Kalau di kanan prof itu ada posisi paling kanan pada setiap level. Pada posisi cetak itu untuk posisi kursor saat mencetak. Lalu spasinya itu untuk jarak minimum antar node-nya. Untuk di code bagian bawah itu untuk mengubah node BST atau AVL asli menjadi node visual. Alurnya itu pertama dari kursif ke kiri dan kanan, lalu menyimpan ID item sebagai teksnya, dan kemudian menentukan arah node-nya. Next. Untuk code selanjutnya di sini ya, untuk menghitung jarak horizontal minimum antara subtree supaya tidak saling bertabrakan dan tetap seimbang. Cara kerjanya seperti itu, eh, pertama dipanggil rekursif bottom up, kemudian mengukur profil kiri dan kanan subtree, dan kemudian menentukan jarak minimum yang aman. Next. Di kode selanjutnya itu ada menghitung batas kiri dan kanan setiap level tree kegunaan. Kegunaannya adalah pertama menentukan seberapa jauh subtree boleh digeser dan kemudian menghindari overlap node di tiap kodenya. Next.
Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, untuk berikutnya ada untuk apa? Fungsi cetak level. Cetak level ini berfungsi untuk mencetak satu level tree setiap pemanggilan. Jadi cara kerjanya, jika level 0 maka akan eh, node-nya akan dicetak, dan jika level di bawah cetak penghubung, ya, penghubung antara node dengan node lainnya, dan jika lebih dalam lanjut ke subtree, ya, jadi langsung mencetak node berikutnya. Berikutnya ada fungsi save node. Fungsi ini berfungsi fungsi ini menyimpan data ke file inventory. File inventory.txt. Formatnya adalah ID, nama, dan GUT. GTY. GTY. Dan yang berikutnya ada fungsi save to file. Eh, Fungsi ini digunakan agar saat program berjalan, program dapat membaca file yang sudah ada, membaca file inventory tadi. Jadi jika filenya kosong, eh, maka akan otomatis memakai data awal. Untuk fungsi menu berfungsi untuk eh, menyediakan pilihan, dan untuk untuk variabel data awal digunakan untuk sebagai data awal. Jika file inventory tidak ada, maka data awal ini digunakan. Dan load load from file digunakan untuk mengambil data dari file yang telah dibuat. Jika program sudah menyimpan eh, data yang telah diubah. Berikut ini untuk tampilan menunya. eh, untuk di sebelah kiri terdapat BSD. Untuk yang di tengah merupakan menu awal saat program dijalankan. Pengguna akan diberi pilihan antara menggunakan mode BSD ataupun AVL. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan. Berikutnya ada tabel data awal seperti ini, masih lengkap, dan visualisasi tree awalnya seperti ini untuk BSD dan AVL. Berikutnya adalah menambahkan data. Pada BSD menambahkan data dengan ID 1 dengan nama wooden bed dengan jumlah 2. Dan untuk AVL ID-nya adalah 4 dengan nama wooden sword, dan jumlahnya adalah 5. Menghapus data. Untuk BSD ID yang dihapus adalah 15 dan AVL adalah 12. Mencari data. Eh, untuk BSD yang dicari adalah ID dengan 3, yaitu arrow bundle dengan jumlah 100, dan juga AVL eh, eh, dengan AVL ID-nya adalah 30, yaitu nama itemnya adalah Dragon Scale dengan jumlah 2. Menggunakan data. Untuk BSD yang digunakan adalah ID 3, untuk AVL yang digunakan adalah ID 5. Untuk menyimpan data, eh, BSD maupun AVL sama, disimpan pada eh, file inventory.txt. Lalu untuk keluar program sama dengan BSD dengan
AVL. Berikut adalah tabel data setelah program berhenti. Bisa dilihat data Leather Armor dan Magic Scroll hilang, dan terdapat dua data baru yaitu Wooden Bed dan juga Wooden Sword. Lalu untuk jumlah data pada Arrow Bundle dan Mana Potion berkurang, yaitu 99 dengan 24. Lalu ini untuk visualisasi 3BSD setelah program berhenti. Terdapat tambahan ID yaitu 1, sama halnya dengan visualisasi visualisasi 3 AVL. Terdapat juga tambahan 1 dan eh, node node utamanya menjadi 4. Jadi itu saja untuk presentasi kami. Berikutnya kami akan mendembokan hasil program kami. Baik, pada awal akan tertera judul dari studi kasus, lalu nama kelompok kami, lalu untuk berikutnya akan di akan memiliki menu mode yaitu BSD atau AVL. Untuk pertama memilih BSD, dan untuk tabel awal seperti ini masih lengkap dengan data yang berada pada program langsung. Dan untuk visualisasi tree-nya seperti ini. Untuk berikutnya akan menambahkan item. Seperti contoh, ID-nya akan ID-nya adalah 1, namanya adalah Diamond Sword, jumlahnya adalah 2. Lalu akan melihat eh, jika dilihat tabelnya, maka Diamond Sword tabel tersebut akan menambah bertambah data baru yaitu Diamond Sword dengan ID 1 dan jumlahnya adalah 2. Berikutnya untuk memakai item, seperti contoh akan memakai item Arrow Bundle yang memiliki jumlah 100 jika kita gunakan, maka jumlah item tersebut akan berkurang menjadi 99. Berikutnya adalah hapus item. Seperti contoh akan menghapus Leather Armor yang memiliki ID 15. Jika kita lihat tabel, maka Leather Armor akan menghilang. Maaf. Untuk berikutnya, mencari item. Beri contoh, eh, akan mencari item Dragon Scale dengan ID 30. Maka kita maka ketika 30, maka eh, akan langsung muncul outputnya dengan ID, nama, dan jumlah item. Lalu untuk visualisasi tree-nya setelah ditambah dan dihapus, datanya akan seperti ini. Lalu untuk simpan file di akhir, sebelum itu maka kita akan keluar dulu. Kita simpan saja. Lalu eh, data akan disimpan pada
file inventory.txt. Lalu kita keluar dari mode BSD. Lalu berikutnya adalah mode AVL. Untuk tabel AVL ini, karena pada BSD sudah disimpan pada data data BSD sudah disimpan pada file inventory, maka tabel yang ada di sini merupakan tabel dari file inventory tadi yang sudah dimodifikasi. Lalu ini untuk visualisasi tree. Berikutnya akan menambahkan item. Seperti contoh, item yang akan ditambah dengan ID 4. Namanya adalah spear. Jumlahnya ada 5. Jika kita lihat tabelnya, maka eh, item spear akan muncul pada tabel berikut dengan jumlah 5 dan ID 4. Berikutnya untuk memakai item, item yang dipakai adalah mana potion dengan jumlah 25. ID-nya adalah 5, maka kita gunakan. Dan jika kita lihat tabelnya kembali, maka jumlahnya akan berkurang. Maaf. Berikutnya ada push item. Jadi seperti contoh, item yang akan dihapus adalah Magic Scroll dengan ID 12. Lalu kita lihat kembali, maka item tersebut sudah hilang. Dan berikutnya ada mencari item. Seperti contoh, sword, diamond sword, yaitu dengan ID 1. Maka yang muncul adalah diamond sword dengan ID dan juga jumlah eh, itemnya. Lalu ini untuk visualisasi tree-nya setelah ditambah dan dihapus. Lalu akan menyimpan ke file dan keluar program. Dan jika dijalankan lagi, akan seperti contoh akan memilih AVL. Kita lihat tabel, maka tabelnya akan tetap, item yang dihapus akan hilang, data yang dihapus akan hilang, dan jumlah item yang dipakai akan tetap seperti sebelumnya. Eh, akan tetap setelah digunakan, yaitu 99 dengan 24. Dan juga untuk visualisasi tree-nya masih tetap. Baik, begitu saja dari kami, kelompok 20, dalam menjelaskan PPT dan juga mendemokan program. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.